Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Menurut H.A. Mustafa bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak ada 6, yaitu insting, pola dasar bawaan, lingkungan, kebiasaan, kehendak, dan pendidikan. Insting yaitu definisi insting oleh para ahli jiwa masih ada perselisihan pendapat. Namun perlu diungkapkan juga bahwa menurut James yang dikutip oleh Mustafa bahwa insting ialah suatu alat yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyampaikan pada tujuan dengan berpikir lebih dahulu ke arah tujuan itu, dan tiada dengan didahului latihan perbuatan itu. Pola dasar bawaan. Pada awal perkembangan kejiwaan primitif, bahwa ada pendapat yang mengatakan kelahiran manusia itu sama, dan yang membedakan adalah faktor pendidikan. Tetapi pendapat baru mengatakan tidak ada dua orang yang keluar di alam kewujudan sama dalam tubuh akal dari akhlaknya. Ada teori yang mengemukakan masalah turunan, yaitu turunan atau pembawaan sifat-sifat manusia. Di mana-mana tempat orang membawa turunan dengan berbeda-beda sifat yang bersamaan, seperti bentuk, panca indera, perasaan, akal, dan kehendak. Dengan sifat manusia yang diturunkan ini, manusia dapat mengalahkan alam di dalam beberapa perkara, sedang seluruh binatang tidak dapat menghadapinya. Sifat-sifat bangsa. Selain adat kebiasaan tiap-tiap bangsa, ada juga sifat yang diturunkan sekelompok orang dahulu kepada kelompok orang sekarang. Sifat-sifat ini ialah menjadikan beberapa orang dari tiap-tiap bangsa berlainan dari beberapa orang dari bangsa lain, bukan saja dalam bentuk mukanya, bahkan juga dalam sifat-sifat yang mengenai akal. Lingkungan ialah suatu yang melingkupi tubuh yang hidup. Lingkungan tumbuh-tumbuhan oleh adanya tanah dan udaranya. Lingkungan manusia ialah apa yang melingkungi dari negeri, lautan, sungai, udara, dan bangsa. Lingkungan ada dua macam, yaitu lingkungan alam dan lingkungan pergaulan. Lingkungan alam telah menjadikan perhatian pada ahli-ahli sejak zaman Plato hingga sekarang ini, dengan memberikan penjelasan-penjelasan dan sampai akhirnya membawa pengaruh. Ibnu Khaldun telah menulis dalam kitab pendahuluannya Sekolah, Pekerjaan, Pemerintah, Syiar Agama, Ideal, Keyakinan, Pikiran-pikiran, Adat istiadat, Pendapat umum, Bahasa, Kesusastraan, Kesenian, Pengetahuan, dan Akhlak. Pendeknya, segala apa yang diperbuahkan oleh memajukan manusia. Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang terus-menerus sehingga mudah dikerjakan bagi seseorang, seperti kebiasaan berjalan, berpakaian, berpidato, mengejar, dan lain sebagainya. Orang berbuat baik atau buruk ada dua faktor dari kebiasaan, yaitu kesukaan hati terhadap suatu pekerjaan, yang dua menerima kesukaan itu yang akhirnya menampilkan perbuatan dan diulangi terus-menerus. Pengertian kehendak. Kehendak yaitu suatu perbuatan yang ada berdasarkan atas kehendak dan bukan hasil kehendak. Contoh berdasarkan kehendak yaitu menulis, membaca, mengarang, atau berpidato. Contoh berdasarkan bukan kehendak yaitu detak jantung, bernafas, dan gerak mata. Kehendak adalah kekuatan. Kehendak adalah suatu kekuatan dari beberapa kekuatan, seperti uap atau listrik. Kehendak ialah kehendak manusia dan daripadanya timbul segala perbuatan yang hasilnya dari kehendak.
dan segala sifat manusia dan kekuatannya seolah-olah tidur nyenyak sehingga dibangunkan oleh kehendak. Ada dua macam perbuatan atas kehendak, yaitu kadang menjadi pendorong dan kadang menjadi penolak, yakni kadang mendorong kekuatan manusia supaya berbuat seperti mendorong membaca, mengarang, atau berpidato. Pendidikan. Di masa sekarang ini, dunia pendidikan sangat besar sekali pengaruhnya terhadap perubahan perilaku akhlak seseorang. Berbagai ilmu diperkenalkan agar siswa memahaminya dan dapat melakukan perubahan pada dirinya. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa unsur dalam pendidikan untuk bisa dijadikan agen perubahan sikap dan perilaku manusia, yaitu yang pertama, tenaga pendidikan, yang kedua, materi pengajaran, yang ketiga, metodologis pengajaran, dan yang keempat, lingkungan sekolah. Kehendak pembinaan akhlak. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam hal ini dikaitkan dengan akhlak. Akhlak adalah sebuah sistem yang lengkap yang terdiri dari karakteristik akal atau tingkah laku yang membuat seseorang menjadi istimewa. Akhlak biasanya dikaitkan dengan tingkah laku manusia. Akhlak juga dapat diartikan sebagai sifat yang tertancap dalam jiwa seseorang yang nantinya akan memunculkan perbuatan-perbuatan yang muncul secara spontan. Jika yang muncul perbuatan baik, maka disebut akhlak yang baik, dan jika perbuatan yang muncul adalah perbuatan buruk, maka disebut akhlak yang buruk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.